kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita belajar dari kitab Amsal. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Saya beri judul Tawar Hati. Amsal 24 ayat 10. Saya akan bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak permasalahan, banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang ini. Ya, dalam menghadapi bencana COVID-19 ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi menjadi lesu. Ya, ada orang yang dulu jualannya mempunyai omset yang bagus. Ketika saya tanya orang tersebut, bagaimana dengan omset penjualan sekarang ini? Dia bilang hancur, tinggal 10% saja dari seluruh omset yang normal. Ya, ada sebuah hotel di Pontianak, hotel bintang 4. Ketika saya bertemu dengan ownernya secara tidak sengaja, dia bercerita tentang keadaan hotelnya. Ya, dari 200 karyawan hanya tinggal 30% saja, karena dia tidak mampu untuk membayar gaji karyawan. Maka karyawannya pun dirumahkan dan tinggal 30% saja. Itu pun dibagi menjadi 2 shift dan biasa 3 shift. Ya, bahkan Hotel Santika, hotel yang terkenal di Pontianak, tutup. Bapak Ibu, banyak orang kehilangan pekerjaan sekarang ini dan keadaan benar-benar menjadi lesu. Ya, tidak semangat. Orang banyak mengalami tawar hati. Mereka kecewa, mereka putus harapan, dan pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, sudah barang tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya, tidak bertindak seperti orang-orang yang tawar hati dalam menghadapi pencobaan sekarang ini. Ya, ketika kita menghadapi pencobaan, bencana di dalam kehidupan kita, maka kita tidak tawar hati. Kita kehilangan semangat, kehilangan harapan, kecewa, putus asa, dan bahkan kita tidak melakukan apa-apa. Surrender. Kehidupan kita sudah menyerah. Anak-anak Tuhan diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap perkara di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi untuk saudara dan saya yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam menghadapi setiap pencobaan, dalam menghadapi bencana apapun, halangan, rintangan apapun. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Sekalipun harapan, keadaan tidak sesuai dengan harapan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita inginkan, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita, ya, tetapi Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Dia mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kita tidak tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, tetapi semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, dalam menghadapi pencobaan, bencana, apapun dalam kehidupan kita, kalau kita tawar hati, kecewa, putus asa,
kehilangan harapan, tidak ada kemauan, tidak ada semangat dalam kehidupan kita, dan kita tidak melakukan apa-apa, kita menyerah terhadap kehidupan ini, maka Alkitab katakan, kecillah kekuatanmu. Kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dia bekerja, dia mendatangkan damai, sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita melupakan semua persoalan kehidupan kita, tetapi kehadiran Roh Tuhan dalam kehidupan kita itu membuat kehidupan kita memiliki damai, sejahtera, dan sukacita. Walaupun situasi semakin sulit di dalam kehidupan kita, apalagi Roma 8 berkata, ayat 28, kita tahu Allah turut bekerja. Kita tahu, ya, hanya orang-orang percaya yang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupannya. Saudara dan saya tahu, ya, bayangkan terminologi sekarang, kita tahu Allah turut bekerja, ya. Ketika saya membeli sebuah mobil Land Cruiser, saya baru tahu setelah beberapa waktu bagaimana membuat mobil itu berjalan dengan 4 roda penggerak atau 4 wheel drive, ya, 4WD, Bapak Ibu. Ya, saya baru tahu setelah seseorang memberitahu, saya bisa menggerakkan mobil tersebut dengan double gardan, 4-wheel drive. Saya lakukan itu oleh karena ada orang yang memberitahu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang memberitahu bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Percayalah dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan berdalih-dalih lagi. Jangan menggunakan logika kita lagi. Kita tahu Allah turut bekerja. Tidak ada tawar hati dalam kehidupan kita. Tidak ada kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi putus harapan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, kekuatanlah yang kita miliki ketika kita menghadapi pencobaan, bencana, halangan, rintangan apapun ke depan. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita, yakni orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yakni saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom.